bertemu dengan 2 orang ya dari 3 pencetus pelepah. Pelepah yaitu packaging yang terbuat dari pelepah pinang. Nah, di sini ada Mas Engku dan Mas Alan. Nah, sekarang kita ngobrol nih gimana nih sampai terjadinya packaging dari pelepah pinang yang sangat inovatif ini. Nah, sebelum mulai, karena kita sekarang sudah di swab mengikuti prokes yang benar, kita bisa melepas masker ya. Oke. Kita izin ya. Siap. Nah, Insyaallah. nih Ya lebih plong. gimana nih ceritanya nih bisa sampai kok ada ide ya bikin packaging itu dari pelepah pinang? Iya, mungkin gue dulu ya plan ceritanya. Oh. Jadi karena kita memulainya bertiga dengan latar belakang yang sama dulu sebetulnya Mas, dengan latar belakang kita product design. Terus kita juga pernah terlibat dalam satu program yang memang mengirimkan para desainer ke daerah-daerah yang dulu mungkin dari Backcraft ya. Terus kita ngelihat bahwa ternyata banyak banget potensi di lokal yang bisa kembangkan dengan melibatkan masyarakat sebagai peran aktif di sana gitu, berperan aktif di sana. Terus kebetulan 2018 gue balik dari India waktu itu tuh, terus ngelihat bahwa wah kehidupan di sana tuh udah sekamen itu dengan produk-produk kayak gini gitu. Apalagi kan mereka vegan rata-rata, dan vegannya tuh bukan karena lifestyle tapi emang ada ya hidupnya gitu lah, secara cultural kayak gitu. Terus kita ngelihat bahwa mereka bisa pakai kemasan dari material-material natural. Sementara di Indonesia yang gue tinggal dari kecil tuh, kan gue pernah tinggal di Garut Mas gitu. Iya. Terus dulu tuh kita kalau makan dodol bungkusnya tuh dari ini daun-daun juga gitu. Iya, betul. Konsep itu kayak wah mestinya kita juga bisa mengolah dari hal-hal lain yang ada di Indonesia yang dengan teknologi dan desain secara bentuk akhirnya bagus gitu. Akhirnya kita jalan ke Jambi Mario dulu ya waktu itu ya. Jambi Mario. Untuk melakukan visibility study gitu. Terus karena kita akhirnya terbagi gitu. Gue fokus di riset material, Amila ngedesain, Alan tuh di bisnis di awal. Oke. Itu yang membagi peran, dan pada tahapan itu gue memetakan materialnya gitu bahwa oh ini ada nih materialnya tuh, dan secara kapasitas besar gitu. Jadi bisa diproduksi untuk menjawab tantangan di permasalahan kemasan. Dan saat ini sebenarnya kemasan alternatif di pasaran belum terlalu banyak dan masih impor kan rata-rata gitu. Nah, baru dari sana beberapa pola kita coba gitu. Pola yang paling pertama kita coba, oke, kita harus nempel nih dengan lembaga besar yang memang mereka bermainnya di area konservasi, hutan, masyarakat gitu. Oke. Akhirnya kita kerjasama bareng NGO ya pertama kali itu. Oke. London Society Zoological Society of London. Jadi pas kita ke sana, mereka tuh juga lagi ada konservasi tentang hutan sama harimau ya. Ya, harimau. Nah, terus mereka tuh ada program untuk gimana caranya masyarakat di sini tuh nggak nebang, lebih produktif, terus nggak nebang hutan lagi, dibikinin program lah sama mereka. Iya. Nah, mereka nih, terus pas kita juga lagi ada di Jambi waktu itu, posisinya mereka ngeliat kita lah, wah kayaknya ini bisa nih diaplikasiin ke sasaran konservasi mereka. Oke. Jadi mereka kontak kita, bisa nggak nih coba dibikinin di Sumatera Selatan. Jadi ini diproduksi di Sumatera Selatan ya? Selatan. Oke. Yang dimana di Sumatera Selatan itu si supply-nya nggak ada sama sekali sebenarnya. Kita tuh ketika riset ke sana, ini kayaknya nggak mungkin nih produksi di sini. Tapi mereka punya satu kelompok yang kuat banget, solid banget. Jadi mau dikasih PR apapun mereka bisa selesaiin. Oke. Nah, jadi kita mikir gimana nih caranya ngegabungin si community ini, terus sama desain ini, sama supply yang jadi sampah ini. Iya. Nah, kita akhirnya cobalah kita gabungin, yang di situ pun masih mikir ini gimana ya. Ini jalur logistiknya nggak bisa nih, si supply-nya nggak bisa nih. Tapi ini masyarakat di sini sesolid itu. Ada mesin rusak misal contohnya, atau jangan mesin dulu deh, si supply-nya nggak ada, nggak ada supply nih. Iya. Jadi ini tuh sampah. Oke. Jadi kalau pertama, jadi balik lagi ketika di Jambi itu, yang kita lihat petani itu ngumpulin ini cuma di bawah pohon aja, di sekitaran kebunnya mereka.
Jadi itu untuk sebagai pupuk sebenarnya. Oke. Jadi mereka biarin busuk di situ, nanti disebarin lagi. Atau kalau udah banyak mereka bakar. Dan biasanya Oke. jadi Nah, pemicu kebakaran hutan. kalau mereka bakar, Oke. terus karena kan lahan gambut ya, Iya. api di atas itu nggak kelihatan. bisa dimatiin, tapi Iya. belum tentu api di bawahnya mati kan. Oke. Jadi kalau ya. nggak kontrol, Iya. itulah kebakaran. Iya. Wah, ini menarik sekali ya, apalagi kalau dia jadi packaging, berarti pada saat dia terurai, istilahnya dibuang ya kan, packaging itu biasanya dibuang ya. Iya. Bisa terurai dan menjadi kompos, Kompos, gitu iya. kan ya. Ini luar biasa sekali ya. Nah, ini kan pertama kali ya ada di Indonesia ya. Betul. Dan namanya inovasi pasti sebelumnya belum pernah ada ya. Dan pasti ada tantangan-tantangannya Iya, nih iya. ya. Nah, ini boleh dong ceritain kira-kira tantangan dari seperti ini menjadi sebuah kotak itu, Produk ini ya. perjalanan apa dan tantangan apa yang dihadapi? Iya. Sebetulnya di awal banget kita Hmm. mengimplementasikan design thinking ini. Jadi cara berpikir desain atau yang kita implementasikan dalam satu project ini gitu. Jadi memang di awal kita udah punya satu ideation bahwa oh kita bikin ini ya sebagai alternatif dari permasalahan sampah gitu, karena kita akhirnya buka data gitu. Gojek tuh sampah atau GoFood atau apapun itulah platform-platform online penyedia makanan online menjual kemasan atau menjual makanan dengan kemasan itu berapa gitu. Baru kita lihat datanya ternyata hampir 18 juta piece per hari. Itu juga Per hari? Per hari. Gitu. 18 juta piece per hari. Gitu. Dan Ya. itu data yang kami ambil 2018 di saat memulai ini. Ya. Di saat semua tenan itu hanya ada 125.000. Ya, 25.000. Oke. Yang tahun ini kalau nggak salah ya datanya itu mereka punya sekitar 400.000 tenan. Iya, Wow, gitu. Jadi bisa angkanya dilihat berapa itu ya penambahan penggunaan packaging betul. Ya, di bisnis Iya. delivery service ya, online food delivery Betul. service. Nah, dari sana ini masalah nih, tapi di sisi lain masalah ada potensi ekonomi gitu. Ya, Yang sebetulnya di titik lain ada masyarakat yang karena keterbatasan gerak akhirnya mereka tidak produktif dan ada permasalahan di peningkatan nilai ekonomi. Akhirnya mereka berani membakar hutan, berani membuka lahan, ngambilin pohon dan lain sebagainya. Kan Iya. itu runutannya jauh sampai ke tadi konservasi di area itu yang ada harimau dan hutannya tidak terjaga dengan alami. Akhirnya kami masuk dengan cara mengosongkan dulu deh, kita kosongin deh. Ada apa yang kita lihat di masyarakat itu sampai kita bisa memetakan apa sih yang kejadian dengan kebakaran hutan. Kita pernah 11 hari tinggal di area kebakaran hutan ya. wah itu oke. wah kacau sih. Sebelum masker ini rame, kita Iya, udah sebelum- 2019 pakai masker ya. Sebelum masker itu jadi tren ya sekarang ya. Kita udah pakai duluan. Iya. Itu yang dari pagi sampai sore itu yang dilihat tuh bukan langit biru ya, tapi semua tuh kuning. Kuning gitu. Oke. Gitu. Berarti bisa dikatakan ya ini apa namanya ide ini untuk menjadikan packaging itu triggernya bukan semata-mata hanya untuk menggantikan packaging yang ada ya Ya, pada saat ini, tapi juga isu-isu di balik Ya. tadi itu, Betul. mulai dari kebakaran hutan, produktivitas Masyarakat. masyarakat, Betul. ya mungkin juga berhubungan dengan tatanan sosial, Betul, ya. Jadi Betul, kita memang. coba ngurut gitu sih. Yang awal kita lihat kan memang sampah, tapi di belakangnya ada poin A, B, C, D yang Ya. sebenarnya kita juga pas ngelihat itu Oh, gitu. banyak juga ya. Gitu. Iya. Kirain tuh cuma ya udah ada material sampah dibikin dijual. Gitu. Iya, betul, betul. Ternyata Enggak. enggak gitu. Nggak gitu, caranya. gitu. Iya. Dan Nah, itu suatu tantangan ya. tantangan. Heeh. Gitu. Akhirnya kita mau masukkan tadi pola design thinking itu kita coba dengan oke, ideation awalnya apa gitu. Dari mulai gimana caranya mengelola nih material yang tadi kan limbah dan mulai dari situ dulu deh. Kita bikin kantong supply, terus pengorganisasian masyarakat bentuknya seperti apa nih? Karena ini kita akan bikin bisnis gitu, bukan hanya memberdayakan. Oke, bangun sebuah entitas bisnis koperasi untuk menaungi masyarakat itu dan mereka belajar sistem keuangan itu seperti apa gitu. Sampai ke situ ya. Iya. Iya, tapi Oke. di situ pun kita nggak sendirian. Iya, betul. Ya. Jadi kan kalau kita masih otaknya desain aja, gambar, bikin gitu Iya. kan. Cuma kan kalau udah kontak sama sosial, Iya. gimana cara ngumpulin mereka gitu Iya. kan, kita juga nggak punya power di situ, Betul. nggak apa ya,
belum ahli. Knowledge-nya ada nggak? Ada. Kita masih kosong. Jadi Oke. kita juga ngajak kerjasama sama NGO. Ya. Oke. Jadi NGO Ya. ini yang tadi ngontak kita nih si ZSL Zoological Society of London, Ya. mereka punya kapasitas di situ. Ya. Oke. Tapi mereka nggak tahu gimana cara ngedesain, nggak tahu gimana Implementasinya. produksinya, tapi Ya. mereka tahu ngumpulinnya. Jadi Ya. oke, PR kita di bagian produksi, develop produk, PR kalian di Social engineer. sosial. Iya, oke. Gitu. Ketemu tuh akhirnya. Ketemu nih ya, Betul. kan ketemu ya ide kalian dan lain sebagainya. Kan terus tidak langsung muncul lah. Ya. Ya. Pasti kan ada proses lagi. Betul, Boleh betul. dong cerita. Tantangan selanjutnya di meyakinkan pasar. Itu sebetulnya. Nah, Ya jadi- ketika membangun ya. Nah, Sebelum produksi. Oh, setelah masuk produksi itu tantangan yang muncul adalah kan kita berada di area konservasi, di Betul. tengah hutan sawit, karet, masuk ke sana juga harus pakai mobil 4x4 gitu. Tapi kita masih optimis nih, ini bisa diimplementasikan nih di daerah gitu. Akhirnya kita mikir, ini gimana caranya kita bikin satu mesin yang compact, adaptif dengan lokal setempat situ lah gitu. Dari baik listriknya, operasional ibu-ibunya nanti, atau ruang-ruang yang tersedia di sana. Ya. Akhirnya kita desain mesinnya sendiri. Oke, jadi Betul. mesinnya itu didesain sendiri. Betul. Jadi bukan beli mesin Enggak, taruh di sana enggak. gitu. Nah, Kita ngulik dulu ya hampir kita ngulik dulu. berapa bulan kita ya? mekanismenya gimana sih untuk kita secara teknis bisa mencetak pelepah pinang ini menjadi produk seperti ini gitu. Wow. Jadi pertama bikin mesin juga Random. random banget ini Itu mesinnya. terbayang oleh kalian bahwa untuk menciptakan ini harus mendesain mesinnya. Biasa kan kalau desainer itu kan mesinnya udah ada, Ya. tinggal memikirkan desainnya seperti apa ya. Ya, kita juga soalnya ada keterbatasan itu di lokasi sebenarnya. Iya. Ada ya, tadi ada listrik, ada siapa nih yang bakal make? Iya. Apakah bapak-bapak atau ibu-ibu atau mungkin Oke. anak muda gitu. Oke. Kita mikir kesananya sih. Soalnya kan Iya. kalau kita bawa satu mesin misalnya satu CNC gitu, Iya. tapi ke tengah Hutan. hutan yang harus 4x4 terus logistiknya jauh, ini nggak mungkin kalau Iya. misalnya dihitung kosnya juga gede banget nih. Iya. Ya, Iya. kenapa sih kita nggak bikin aja sendiri gitu? Iya. Ini kita bisa motong kos ini ABCD gitu di sana. Iya. Bisa apa ya, lebih space saving. Iya. gitu Iya. kan. Dan satu lagi kayak kita berpikir bahwa oh ini membangun bisnis yang berkelanjutan. Iya. Bisnis berkelanjutan harus dipikirkan juga dengan konteks troubleshootingnya gimana. Iya. Kita mengajarkan masyarakat di sana untuk nih kalau ada yang rusak nggak usah dikirim ke Jakarta, nggak usah dikirim ke Bandung ke tempat workshop kita, tapi benerin sendiri gitu. Itu transformasi Wow. teknologi baru buat mereka gitu untuk men-troubleshooting teknologi sederhana ini. Gitu. Nah, Maksudnya kalau apa namanya ada part-part ya gitu. part kita cari yang di sana pasti ada, misalnya part Oke. motor gitu. Iya. Kode bautnya M3, M8 yang Iya. ini di motor apa merek aja itu ada gitu. Ada ya. Jadi kita cari di sana gitu. Wow, jadi ini mesin ini istilahnya dibawa ke sana sebagai parts, kemudian seperti knockdown gitu ya, betul. baru dibangun di sana, Betul, ya, kemudian didesain dengan parts yang mudah Iya. didapat, Betul. ya, dan kemudian kalian sekaligus mengajarkan operatornya. Iya, ya betul. betul. Wah, luar biasa banget ini satu paket ya. Istilahnya kalau fashion designer bikin mesin jahitnya sampai ngajarin menjahit gitu ya. Ini kayaknya udah jadi paket hemat kali ya. Wow, luar biasa itu. Gitu. Nah, ini saya juga mau tanya nih, penasaran nih, momen-momen pertama kalian itu apa namanya berhasil mencetak si packagingnya ini bagaimana? Pasti kan ada cetakannya dan Iya. lain sebagainya. Betul. Momen awal tuh ya dari mulai kita melakukan prosesnya tadi gitu, dari proses desain sampai ke kita berhasil akhirnya dan bener kan kayak oh ini jadi nih pod container, kita udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi sih kayak antara oh kita kaya nih, oh kaya nih gitu. Jadi karena gue selalu mimpi kayak gue nggak mau jadi desainer yang bikin produknya mahal, tapi justru pengennya produknya murah tapi semua masyarakat Banyak. Indonesia tahu dan pakai Oke gitu. ya, jadi juragan sendal jepit gitu. Ya, betul kayak siapa nih yang bisa bikin produk kayak gitu. Nah gue selalu mimpi kayak gitu. Sebenarnya Iya. kan dulu mungkin Mas Jus juga pernah kerja sama bareng ya Mas kita dulu Iya. gitu. Aku pernah desain furniture gitu pada saat itu yang wah kayak
di jalur itu memang ada orang-orang yang seperti itu. Kalau gue ingin memilih jalur yang ini gitu. Yang kita nggak pernah tahu merek styrofoam itu apa gitu. Gue pengen kayak gitu aja, tapi tetap menghasilkan desain yang secara fungsi tetap memenuhi standarnya, secara estetika juga dipikirkan gitu, bahwa kenapa sih detail-detail ada lekukan dan lain sebagainya. Sebenarnya itu menjawab fungsi dari produk sendiri gitu, bahwa ini berbicara tentang struktur, ini berbicara mengenai ketahanan, berbicara dari outer use-nya ada konstruksi yang itu mungkin knowledge-nya ada di product designer gitu. Itu sih Mas, jadi udah bisa ngomong. Nah ini jalan menuju menjadi juragan packaging ya. Amin. Berarti kan ini harus bisa tersedia di pasar. Berarti kan kita sekarang ngomong pasar. Nah Mas Rungku, Mas Alan sendiri pasarnya ini seperti ini bagaimana? Bagaimana dia bisa compete juga dengan apa yang sudah ada di pasar? Nah, jadi kalau pasar ini ngomongin pasar dulu nih, balik ke 2018. Jadi ketika Rengko sama Almi fokus ngulik nih, saya nih bagian ngulik pasarnya. Ada nggak nih mau beli nih? Kan nggak mungkin ya mau jadi jualan juragan packaging tapi nggak ada yang beli kan? Akhirnya waktu itu coba 2018 itu ada lagi rame-ramenya sedotan. Sedotan, terus ada packaging ada plastik dari apa gitu kan, lagi rame banget itu. Betul. Nah, aku coba nih ke Bali. Jadi di Bali tuh waktu itu ada 5 hari, ya udah cuma ke toko-toko gitu. Gue ada packaging ini nih, kalian tertarik pakai nggak? Nanya itu. Bawa ini disambil bawa ya. Tapi bentuknya belum gini, masih basic banget, masih bulat. Kalian gue ada ini, kalian mau pakai nggak gitu. Ada yang restoran tuh kayak, wah apa nih gitu. Apa sih ini, boleh nggak kirimin yang banyak gitu. Ada juga yang apaan nih gitu. Beda nada apanya tuh. Market ini sangat tricky sebenarnya. Jadi karena ini baru ya kan, ada juga harus ada edukasinya. Jadi kita harus ngejelasin produk ini tuh ramah lingkungan, produk ini tuh bisa A, B, C, D, E. Itu kan jalur edukasi yang sebenarnya untuk material baru tuh sangat panjang. Dan kalau di sisi internal kita buat edukasi itu sangat susah banget nih. Ya kan, karena itu costly sebenarnya. Akhirnya jadi kan kalau misalnya kita mau bikin produk harus tahu dulu marketnya nih siapa kan. Yang kayak gimana nih, baru kita bisa decide, oke, kita bikin produk piring, mangkok atau apapun itu, karena udah tahu nih marketnya. Nah di waktu itu tuh lagi banyak banget festival makanan tuh bertebaran di mana-mana. Sebelum pandemi 2018 di Bandung ada berapa festival, di Jakarta ada gitu kan. Akhirnya kebahagiaan itu direnggut. Akhirnya tuh kita kayak, Mi, ini bisa jadi potensi nih. Ini bisa jadi potensi. Kita bikin piring dulu. Karena piring buat di festival enak banget itu. Kayak di festival makanan kan orang paling cuma buat taste food gitu. Ambilnya sedikit terus ya udah habis itu langsung buang gitu. Kita coba edukasinya lewat sini aja dulu. Jadi kita nggak usah jor-joran keluarin uang untuk edukasi. Kita coba lewat festival dulu nih, bisa nggak? Nah oke, kita bikin piring. Cuma di situ ada problemnya, mesin kita belum compact. Mesin kita masih rusaknya mungkin bisa 3 hari sekali. Yang tadinya kita udah mikir dari satu mesin ini, seenggaknya bisalah sebulan 1.000 deh. Ternyata setiap 3 hari jebol. Sebulan baru jadi berapa? 100 atau 200. Kayak wah, bisa nih. Susah nih gitu. Karena beberapa part tuh kita masih pakai 3D print. Jadi parts itu sebenarnya tidak ada di pasar dan itu dibuat melalui 3D printing. Lalu mesinnya itu panas. Berarti ini inovasi sendiri, mesin itu adalah inovasi juga itu ya. Luar biasa. Terus gimana itu menyelesaikan problem itu? Nah akhirnya ini kita balik semua ke Bandung, ngobrol-ngobrol lagi gimana nih caranya buat beresin mesin nih, karena ini sebelum momennya hilang. Jadi waktu itu aku tuh ke Bali tuh bulan April itu langsung di Maret itu ketemu sama orang dari Food Festival. Wah Mas, ini bagus nih,
bisa nggak nih buat April 2020. 2018 Oh, iya. tawarin, bisa nggak nih buat April bulan depan kita pengen nih di festival kita pakai wadahnya ini, bisa produksi berapa mas? Damn, paling baru 300 kali ya buat bulan depan. Ya paling kita butuh sekitar 5.000, bisa nggak? Waduh. Tapi berarti di sisi lain pasarnya ada. Pasarnya ada. Di sisi Pasarnya itu ada. pasarnya ada nih. Iya. Tinggal gimana caranya kita sediain supply yang banyak nih gitu. Tapi kita juga dilema juga. Kita timnya cuma bertiga waktu itu. Iya. Ini tabungan kita udah nggak cukup sebenarnya. Iya. Akhirnya kita ke Bandung, kita ngobrol sama dosen. Ada dosen di ITB juga yang kebetulan dia riset ini. Terus dikenalin lah sama dosen ini ke LPIK. Ya, lembaga inovasi dan Penelitian, kewirausahaan ya. Iya. Penelitian, inovasi dan kewirausahaan. Dikonekin lah berhubung aku alumni, dimudahkan lah. Oke, ini ada budget, ada hibah ya, Iya. ada hibah waktu itu sekitar 60 juta. 60 juta. Iya. Oke. Ini buat kalian karena ini si projectnya oke, terus ada community development-nya juga. Iya. Udah kalian garap nih gitu, bikin apa nih? Ya udah akhirnya di situ kita bikin mesin yang benar. Bener. Wow. Oke. Batch 2. Itu mendapat masukan dari teknisi ya. Ya. Dari situ akhirnya solve itu problem mesin ya. Jadi kalian mempunyai satu mesin yang disisit. Ya, Ya. 70% lah pada saat itu. 70%. Masih 70%. Masih 70%. Yang kita kira Iya. sebenarnya mesinnya ini udah oke nih, udah Iya. solid, udah rigid apa segala macam. Hmm. Ternyata masih ada aja problem gitu. Iya. Itu emang apa ya, di 2018 2019 tuh tahun kita ngulik banget. Ngulik. Iya. Yang kita kira ketika pas pertama ke Jambi ke Riau tuh ngelihat Pinang tuh, wah duitku. Udah kayak narkos ya. Ini Escobar nih. Ternyata wah nggak semudah itu. Betul. Nah itu pelajaran lagi nih ya. Dari obrolan-obrolan kita di Obsesi Talks ini, Iya. bahwa inovasi itu selalu pasti ada tantangannya. Ya, pasti Ya, ada tidak batunya. semulus itu ya. Nggak mulus. Mulus itu ya. Karena memang ini benda yang belum pernah ada. Iya. Ya, bahkan mesinnya pun nggak ada. Iya. Ya. Ya. Sebenarnya kalau mesin tuh ada di India. Kita tuh mikir Di pertama. Indonesia kan yang Iya, ada. iya. Iya. Kita tuh mikir pas pertama ngelihat pohon pinang bertebaran tuh kita mikir apa beli aja ya dari India. Iya. Kita lihat Excellent costing ya. Iya, kita lihat harganya. Itu 35 ya waktu itu. 35 dolar. Enggak, 35 juta waktu itu. Oh iya. Tapi kita mikirin juga 35 juta bisa kali ya bikin. Terus dia kan orangnya semangat banget kan. Orangnya paling semangat. Bisa ini gue bikin. Apa aja butuhnya? Ini. Ternyata kita coba bikin mesin pertama itu berapa? 18. 15, sekitar 15 Iya, juta. 15 juta. Iya. Udah motong setengahnya. Seenggaknya dari kegagalan itu kita kan dapat apa ya, insight, oh ternyata mesin ini nggak bisa nih, Iya. part ini nggak bisa nih. Jadi dari setengah harga mesin yang ada itu kita dapat pelajaran banyak gitu. Iya. Itu yang lebih solid dan yang lebih Ya, penting lebih karena penting ini inovasi ini kan adalah milik kalian. Ya, Betul. Meskipun gagal. Tapi ada hasilnya. Iya. Ya kan? Tapi berarti yang itu gagal dipenuhi ya? Ya, Ya order dari Gagal. Ubud. ya itu kita nggak bisa. Nah, terus gimana tuh perjalanannya habis dari situ? Ngulik, pasar. Mesin akhirnya 70% lah tersolve gitu problemnya. Dan Ah, akhirnya jadi target kita sekitar 2000, akhirnya bisa sampai di 1000 gitu. ya. Dengan mesin yang kedua ini. Terus baru kita ngembangin dan launching ke pasar. Pada saat itu kita udah komunikasi sama Sarina, Mblock, bahkan platform Gojek pun yang selalu kita bawa datanya, kita dekati gitu untuk approach lagi pasarnya gitu. Ya. Itu 2020 awal. 2019 akhir 2020 awal lah gitu. Itu dengan produksi yang di Musik Sumatera Selatan. Ya, sama Ya. gitu. Tapi Ah. dengan kita lebih sedikit pintar lah gitu pada saat Iya. jago mengontrol uang. Ada sponsor kebetulan pada saat itu kan dari DFID itu kayak lembaga apa ya, gue lupa, ekonomi perdagangannya London kalau nggak salah. Oke, ya. Pokoknya dia sempat ada donor juga ke kita. Akhirnya kita Iya. berproses untuk operasional.
menguatkan sistem kelembagaan masyarakat gitu loh. Produknya jadi masuk ke pasar, masuk tuh, oh oke deh kita sistemnya gimana? Oke sistem kontrak gitu. Oke. Karena sistem kontrak mungkin itu akan mengunci kita bisa scale up. Iya. Mesin ini harus di-repeat gitu dan kita bangun skema produksi yang lebih masif gitu. Karena si titik supply udah terbangun, orang-orang yang terlibat udah terpetakan gitu. Oke. Nah, lanjut, bulan Maret udah hampir bahkan kita mau scale up tuh, pabrik tuh udah mau di MOU, kita mau bangun, pandemi muncul. Februari, ini tuh masih inget banget. Jadi 2020 awal nanti Januari kita lagi on fire-nya itu. Lagi ayo kita bisa nih. Oh dapat ini, udah dapat award bahkan Indonesia Fashion and Craft Award dari Bali Creative City Industry. Oke. Udah semangat banget. Oke, mesin udah 80% di situ. Paten udah muncul. Iya, paten udah ada. Paten ini sudah. Daftaran paten ini. Sudah. Wah, biasa. Patennya udah. Pokoknya udah. Ayo tinggal jalan ayo gitu kan. Februari, ayo kita launching deh. Website semua kita sebarin gitu kan. Launching baru seminggu. Ingat banget. Baru seminggu. Itu order udah masuk tuh dalam seminggu itu. Iya. Udah. Oke, kita mau pesen ini. Sekitar 50.000 loh. Iya, 50.000 orderan nih. Oke. Ada yang minta nih 50.000, terus nanya ke orang Koko, 50.000 bisa? Bisa. Ayo kerjain. Ya kerjain ya kan. Semangat semua. Seminggu habis itu adalah pandemi. Ya kan, diumumin lah dari pemerintah tuh. Ada pandemi, terus si tenan-tenan ini yang pesan kontak lah ke aku. Waktu itu kebetulan aku yang nge-handle klien kan. Ya, karena bisnis kan. Ya, Mas, ini kayaknya lagi pandemi ini kita cancel dulu deh. Gitu. Setengah dulu bisa nggak Mas? Iya, nggak apa-apa. Gitu. Ada satu lagi Mas, kayaknya kalau lagi pandemi kita nggak jadi beli, nggak apa-apa ya Mas ya. Gitu. Ini soalnya force major gitu. Yeah. Aku juga, ya oke lah. Gitu. Sampai ada satu resto di Bandung udah pesannya sekitar 4.000 pesan 4.000 ini buat April. Oke, buat April bisa awalnya bisa. Maret awal tuh udah jadi. Terus ini kenapa paymentnya masuk ya? Gitu kan? Apakah mereka lupa atau gimana nih mereka pesan gitu? Aku tanya lagi. Gimana nih? Ini barangnya udah jadi. Iya bentar ya Lam, ini soalnya cash flow lagi turun. Memang pada turun semua. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Barangnya dikirim baru dibayarnya Mei. Ya oke nggak apa-apa gitu kan. Ada satu klien juga buat food festival juga, kebetulan dia ada satu resto vegan food gitu. Dia udah pesen dari bulan Januari malah. Lan, pesen ya gitu buat 500. Sedikit sih. Cuma pas barangnya udah ada, dia pun nggak bisa ngapa-ngapain karena ya pandemi festivalnya nggak jadi. Oh itu festival yang Rich Brian tuh, Cloud Festival tuh. Iya, yang sekitar 50.000. Iya. Jadi pengen nyoba sama Synchronize waktu itu kita approach untuk salah satu festival pencontohan lah, di mana semuanya nggak ada footprint dari waste-nya sedikit gitu. Ya gagal semuanya. Itu kayak ini tadinya kita mau B2B, cuma juga bisnisnya pada kolaps semua. Iya kan? Kita kan sebenarnya kayak third party bisnis aja kan. Betul. Iya. Cuma mensupport nih, kita punya packaging nih. Betul. Tapi kalau yang jualan makanan aja kolaps gitu, nggak ada packaging yang harus dipakai kan. Iya. Kita juga kayak ya gimana, akhirnya kita shifting lah ke situ. Oke. Dari B2B akhirnya B2C deh, cobain. Iya. Berarti ini berusaha adaptif. Ya. Berusaha adaptif. Tadi udah inovasi udah. Sekarang adaptif. Ini kita udah semangat banget. Oke, kita tinggal jalan gitu. Iya. Terus B2C. Ceritanya gimana B2C? B2C itu bulan April karena kan nggak ada penjualan sama sekali kan. Betul. Akhirnya yaudah, ini mumpung semuanya lagi kewalahan dengan kebersihan, higienis gitu kan. Mereka pengennya sekali pakai buang gitu kan. Ini sebenarnya cocok nih. Makanya kita bukalah Tokped. Oke. Disitulah Tokped kita tuh mulai jalan. E-commerce-nya di situ. Makanya kita buka di situ. Ada nggak nih yang mau beli? Ada sebenarnya. Jadi waktu itu banyaknya orang yang kerja kantoran. Jadi sebelum ada WFH
Jadi yang kerja kantoran ini beli bekal, tapi disediain makanan di kantor, tapi harus bawa tempat bekal sendiri. Jadi ada satu ibu-ibu nih suka beli nih, ya nih enak nih kalau pakai pelepah nih, habis makan ya udah tinggal buang, nggak ada rasa bersalah gitu. Iya. Ya kan. Nah dari situ adalah customer yang langsung, mereka juga gara-gara pandemi bikin restoran baru gitu. Iya, betul. Mereka beli ini. Ibu-ibu artisan ya. Ibu-ibu Bikin artisan. cake gitu-gitu kan. Iya, betul. Karena kan Pandemi sekarang kan juga, ya. major resto pada turun kan. Iya. Nggak ada yang jajan ya, mereka juga buat survive. Ya udah, bisa apa nih? Kita ini aja deh, nyalain kompor aja deh gitu. Oke. Ya. Gitu. Berarti ini menarik sekali ya, produksinya di Sumatera Selatan, kemudian pasarnya beradaptif dengan online, ya kan? Nah, jadi langsung dikirim dari Sumatera Selatan ke manapun itu yang memesan melalui platform online tersebut. Kalau ke customer sebenarnya dari Sumatera Selatan ke kita dulu nih. Oke. Antara ke Bintaro atau di Bandung. Bintaro ini rumahnya Almi, di Bandung sama aku. Iya, oke. Dari situ baru diproses. Jadi itu kita QC ulang. Oke. Soalnya kan lagi lagi rawan gitu yang nggak bersih kan. Ini gitu kan. Akhirnya kita QC ulang. Terus sekaligus juga di steril ya semuanya, baru dikirim. Waduh, itu luar biasa. Nah ini ke depannya ya, sekarang kita ngomong ke depan ini. Nah ini kan sekarang ini kondisi udah mulai membaik lah ya. Kalau tadi langsung lemes gitu. Sekarang ya beberapa festival mungkin sudah mulai, restoran-restoran juga beneran ya sudah mulai buka, takeaway apalagi ya kan. Nah ini kira-kira ke depannya gimana nih untuk pelepah ini? Ya sebetulnya kalau misalnya dibilang challenge itu pasti masih ada lah terus gitu, dan kita akan hidup menghadapi challenge itu terus gitu. Nah cuman bagian dari positioning kita untuk menghadapi challenge itu adalah melakukan adaptif baik dari sisi inovasi, pola bisnis dan lain sebagainya. Nah di sisi inovasi walaupun kita udah berhasil menciptakan ini, kita juga berpikir bahwa ternyata produk ini tidak hanya dibutuhkan oleh pelaku industri makanan gitu. Kita melihat dan banyak komunikasi yang kita lakukan, ada industri-industri lain yang sebetulnya membutuhkan kemasan-kemasan yang ramah lingkungan juga gitu. Bisa kolaborasi dong. Banget kan. Kolaborasi itulah yang kita coba terus komunikasikan. Polanya seperti apa? Kita mengajak mereka melakukan riset bahkan. Jadi kita sudah melakukan kerjasama pada saat ini. Mungkin pas ini tayang sudah melakukan kerjasama dengan Paragon, salah satu industri besar yang memang dia membawahi produk-produk kecantikan. Nah, pola yang mereka lakukan bersama kami adalah riset diawalinya, visibility study dulu tentang sejauh apa material ini bisa dieksplor. Kita kan kemarin baru berfokus di kemasan makanan. Kemasan makanan ini ya. Kita belum berpikir mengenai kuncian. Betul. Iya. Berpikir kuncian yang kemudian sistem-sistem kalau misalnya harus di treatment yang memang dia tetap menggunakan treatment ramah lingkungan, tapi dia bisa mendukung pada produk kecantikan itu, karena kan mungkin standarisasi produk kecantikan berbeda dengan makanan. Makanan, betul. Mereka memberikan informasi mengenai kebutuhannya dengan teknologi yang mereka miliki, kita juga sama men-sharing knowledge yang kita punya. Nah, di tengah-tengahnya, karena kita paham bahwa basic kita product designer, sebagai desainer yang hanya mengimplementasikan dari ideation, gambar, dan lain sebagainya sampai ke produk, kita menggandeng Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Betul. Di bidang biomaterial. Ya, yang biasanya mereka terhenti ketika mendapatkan paten atau produk risetnya itu muncul, tidak dikomersialisasi. Kami di sini menjadi startup atau unit usaha atau social enterprise atau apapun itu yang melakukan komersialisasinya. Ya tadi muncul dengan Paragon, kolaborasi itu kan nantinya bisa menjadi off-taker juga mereka gitu. Betul. Untuk menyerap hasil risetnya itu dipakai oleh produk beauty-nya dan dipasarkan gitu. Dan pola yang dilakukan B2B lagi tuh, seperti rencana yang kita mulai. Memang ada bergeser, tapi ya memang mungkin entry point-nya harus di sana untuk meningkatkan economic scale-nya terbangun gitu. Kapasitas. Kan kalau kita lihat juga banyak researcher
tapi nggak bisa jualan kan? Iya. Iya. Banyak itu yang bisa banyak. jualan Iya. tapi nggak bisa riset. Betul. Nah, Iya. kita pengen gabungin ini nih supaya dapat satu inovasi yang apa ya? Yang Holistik. mantap Iya. gitu. Iya, betul. Betul. Nah, ini sekarang ini kan mulai dari pelepah ya. Betul. Dari pelepah. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini tadi berawal dari apa sih yang dimiliki ya kan oleh Indonesia ya. Iya. Oh, ternyata ada pelepah. Kan Indonesia nggak cuma ada pelepah aja ya. Betul. Apakah kalian juga melihat potensi-potensi inovasi lain? Iya. Ya, maksudnya pasti kita akan mengoptimalkan dulu nih si pelepah. Betul. Mungkin bersamaan dengan mengeksplorasi pelepah ini ada lagi yang lain. Iya. Iya. Betul. Soalnya ini sih kalau kita lihat kan apa ya, di Indonesia banyak banget komoditi nih. Iya. Sebanyak itu. Mau apa aja ada gitu kan bisa Iya. bilangnya kan. Ya kebetulan awal ini kita memang developnya baru dari pelepah inang. Tapi Iya. ketika kita lihat untuk apa ya, untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan apa ya, dengan konsep ramah lingkungan ini nggak bisa cuma pakai pelepah doang. Oke. Kita juga sadar ini nggak mungkin meskipun satu Indonesia nih pelepahnya kita ambil nih. Iya. Iya. Pasarnya masih apa, defisit lah. Iya. Dan kita lihat banyak juga potensi-potensi misalnya kayak di apa ya, di Di NTB gitu. Iya. Di NTB banyak jagung di mana-mana Iya. gitu. Ada sorghum, ada apalagi ada padi, ada apa yang mungkin nih sebenarnya material-material itu tuh bisa kita olah mungkin jadiin komposit yang bisa dibentuk jadi Betul, apa, betul. jadi apa. Terus misalnya ternyata sorghum bisa dicacah-cacah jadi apa? Jadi kopinya Mas Yos mungkin. Iya. Makanya, Iya. jadi emang kita tuh cita-citanya pengen mengolah semua material limbah Natural. natural, Agrikultur. limbah kebun. Jadi, Ya. jadi ada dua fokus kita yang akan dijalan itu. Pertama fokus dalam pengolahan agriculture waste, satu lagi memang industri. Ya kan kita tahu pisang aja sekarang udah diindustrialisasi kan gitu. Iya. Nah, di sana ada limbahnya dan kita ingin masuk ke sana menas. Atau bahkan yang sedang kita jalin komunikasi juga limbah ampas kopi gitu yang kita tidak pernah berpikir ampas kopi itu outputnya kemana, karena dari data yang kita tahu Mas ketika ngobrol salah satu coffee shop terkenal di Cipete lah gitu, dia ngobrol per hari itu bisa mencapai 50 kilo dalam satu kedai, dan itu hanya setengah dari jam berapa ke jam berapa, jadi total dalam sebulan bisa sampai 500 kilo sendiri gitu. Iya. Dari satu kedai Dibuang dibuang biasanya, kan? dan nggak jadi Iya. apa-apa gitu. Nah, memang itu bisa dijadikan packaging Bisa begitu? banget. Kalau Oh, ya kita kan ada kolaborasi itu Mas. Oh, Kolaborasi gitu. dengan LIPI, mereka melakukan riset bersama dengan kami. Oke. Kebutuhan pasarnya kan kita yang memberikan informasi Iya. bahwa ini nih marketnya gede, ini potensinya besar, limbahnya kita cariin. Tapi knowledge kita tentang perkataan kita nggak mampu nih. Akhirnya mereka melakukan itu gitu, bersama-sama dengan kita. Desain balik lagi, kita kan punya knowledge itu, tinggal ayo gambar bareng. Kira-kira yang memenuhi estetikanya pasar Ya. gimana? Betul. Wow, luar biasa sekali ya. Gitu. Jadi- coba pengen ini bikin tektokan gitu. Ya, ya. Berarti sekarang yang tadinya merupakan satu monomaterial ya, pelepah, sekarang kalian sudah berpikir untuk menjadi sebuah platform yang mengeksplorasi Ya. ya, packaging dari material-material natural. Betul, betul. Ya. Jadi kalau tadi dibilang buang sampahnya tidak merasa berdosa. Iya. Ya. Betul. Jadi kalau kita makan ini cari pohon-pohon, buang aja di situ. Iya. Tanam aja. Tanam aja. Tanam aja. Tanam aja. Waduh, ini luar biasa sekali ya, obrolan hari ini sangat memberikan banyak insights ya. Saya rasa Terima juga kasih. yang mendengarkan obrolan kita hari ini mungkin banyak hal-hal baru ya yang didapat dari pembicaraan kita ini ya. Nah, sekarang boleh dong lihat mesinnya ada nggak? Ada. Ada yang Bisa mesinnya ya? mungkin Nanti kita jalan-jalan. jalan ke mesin kita yang tadi diceritain tuh. Iya. Satu boncos, dua lumayan gak boncos, yang ketiga insya Allah better. Oke, sekarang kita lihat mesinnya ya. Oke.
Wah, ini nih mesinnya nih. Ini mesinnya Mas. Wah. Batch 3 yang tadi kita ceritain. Oke, ini setelah 3 kali pengembangan ya. Betul. Oke. Dari- Ini apa nih? Ini moldnya Mas. Jadi ini si produknya tuh dibentuk dengan panas tertentu, kemudian dicetak dengan berapa newton, nanti akhirnya membentuk seperti ini. Ini kan dari 3D print nih, kita rapid prototype-nya. Tapi kurang lebih nanti ketika dicetak. Jadi nanti di press. Betul. Ya, di atasnya ada lagi ya? Ada lagi Ini. mold bagian atasnya. Itu kepotong udah kepotong. langsung itu. Udah langsung. Jadi begini. Wow. Bagian atasnya. Oh, Dia ini ada atasnya ya. di mold juga ada cutternya. Iya. Oke. Nah, ini untuk bentuk yang berbeda ya. Betul. Berarti kunci untuk bentuk ini ada di mold mold bagian ini ya. Betul. Wah, luar biasa nih. Ini dari mana nih mesinnya? Kita yang buat sendiri Mas. Jadi kita desain sendiri, kita lakukan iterasi beberapa kali ya. Terus kita ngelihat apa nih? Oh ini kurang rigid, terus sistem pengungkitnya harus pakai hidrolik gitu. Terus oh ini harus bisa di repeat berapa. Jadi satu hidrolik itu sebenarnya bisa dipakai untuk 4 mesin. Oke. Dan nanti dihitung operatornya ergonominya seperti apa, langkah geraknya gimana. Karena kita kan pakai timer gitu. Iya. Satu orang itu geraknya berapa detik sih sampai ke ujung. Oke. Jadi pas dia nyetak, terus pindah ke mesin satu lagi, pindah ke mesin satunya lagi, sampai di mesin keempat dia balik lagi ke sini ngebuka, masukin materialnya baru, gitu terus. Jadi buat efisiensi betul. workflow. Betul. Oke. Jadi satu orang bisa buat 4 mesin. Sequence-nya itu sekitar 120 detik, outputnya 4 piece itu. Jadi awalnya itu 1 menit itu 1. Ya. Tapi gara-gara kita bikin si sequence itu, jadi 2 menit itu bisa 4. Oke. Nah, sekarang ini sudah ada mesinnya, sudah ada produknya, sudah ada hampir ekosistemnya hampir sudah tercipta. Ya. Nah, ini untuk ke depan. Ya. Kira-kira apa sih yang kalian harapkan dari pemerintah? Ya, sebetulnya kalau dari regulasi dulu ya Mas, gitu. Dari regulasi kita happy banget dengan pemerintah mengeluarkan regulasi pelarangan produk-produk yang tidak ramah lingkungan, dimulai dari kantong kresek, terus styrofoam. Ya. Karena ketika kita ke lapangan nih, ke masyarakat, mereka juga akhirnya ada kesadaran, oh susah sekarang jual styrofoam gitu. Tapi ya mendorong policy-policy lain gitu. Entah itu mungkin penanaman pohon pinang sebagai alternatif komoditas di lokal kita melakukan tempat produksi gitu. Karena kan ini polikultur kan, biar nggak tanamannya sawit semua gitu. Gitu. Atau kan bisa dengan kopi nantinya gitu lah. Pola-pola penanaman polikultur itu dikembangkan di masyarakat gitu. Itu pertama. Kedua mungkin regulasi tentang sertifikasi. Karena sertifikasi kita jujur sih, kita ini material baru terus kita bingung nih mau kemana, entah itu ke BPOM kah atau ke SNI kah, supaya ini tuh ada standarnya gitu loh. Jadi pasar pun nggak bingung dan kita pun nggak bingung ketika ditanya ini udah ada food grade-nya belum? Food grade-nya kita bingung. Ini gimana ya? Karena ini material yang baru ya. Ya memang di situ ya kehadiran pemerintah untuk bisa membantu ya dengan adanya sertifikasi tersebut ya, itu akan lebih meyakinkan pasar. Ya bahkan mungkin bisa ekspor ya. Kalau ekspor pun kita udah tenang gitu loh. Ini ada sertifikat ini nih, udah apa ya, guaranteed gitu lah ibaratnya. Dan demand-nya juga udah ada sebetulnya. Dan kalau kita mau jualan pun nggak ada sertifikat pun kita bingung. Jadi yang selama ini kita kita keluarin itu ya udah hasil dari lab aja. Paling sisanya ya kayak apa yang kita lakukan kan semuanya ini bersumber dari riset ya Mas. Ya kita di awal tuh beneran patungan untuk riset. Riset di social engineer-nya tadi, riset desainnya, riset materialnya. Nah, kadang itu ketika diterjemahkan menjadi kedepannya sebagai bisnis gitu ya, kita ngitung HPP, COGS dan lain sebagainya, nggak masuk tuh variabel-variabel itu. Jadi kalau ditanya kenapa sih harga lu mahal banget, ya lu nggak tahu juga harga riset ini mahal gitu. Terus ketika misalnya kita berhadapan dengan investor atau pihak-pihak penyokong dana gitu, dan kita menceritakan bahwa ada bagian-bagian riset yang harus kita selesaikan dulu biar ini nampol banget gitu. Mereka nggak mau dengar karena mereka pengennya ROI gue kapan nih gitu. Kan nanyanya gitu kan, udah di stage mana nih? Terus kita jawab ya kita masih dalam riset meskipun udah 90% gitu. Tapi kan 10% riset tuh bisa gede banget. Dan kita nggak bisa masukin harga riset. Ini riset ini buat
1 juta produk gitu, Iya, kita bagi cost-nya kan Iya, betul. nggak make sense Iya. gitu kan. Nah, disitulah sebenarnya mungkin pemerintah ya bisa mendorong, ya mendukung ya, Kita harap sih gitu. riset ya yang menghasilkan packaging tadi yang ramah lingkungan ya. Ya. Mungkin tidak hanya di pelepah, tetapi juga material-material Betul, lain. betul. Karena ya mimpi kita ya bukan memperbesar titik produksi, tapi memperbanyak titik produksi agar keterlibatan masyarakat dalam inisiatif ini semakin banyak. Jadi kita bagi-bagi inilah, Iya. sharing keuntungan gitu. Iya. Itu yang semangat social enterprise-nya gitu. Oke. Gitu. Nah, tadi ada kata-kata untuk memperbanyak titik produksi. Apakah itu juga yang mungkin diharapkan dari pemerintah untuk memperbanyak titik produksi? Sekarang ada di Sumatera Selatan saja kan? Ya betul. Di awal kita memang di Sumatera Selatan, yang awalnya kita bergerak dengan beberapa NGO, dengan donor asing gitu. Sekarang akhirnya didorong langsung oleh pemerintah lokalnya. Dinas perindustrian di sana membantu kami untuk, sebenarnya bukan membantu kami, membantu para masyarakat yang dibina dalam bentuk koperasi itu, dibantu dengan alat-alat, ruang produksi. Kami di sana hanya mendampingi. Oke. Karena kan sistemnya ketika ini sudah berjalan, balik lagi kami hanya ada di bagian pasar gitu untuk mendorong ini terkomersialisasi dengan baik. Gitu. Akhirnya bantuan pemerintah itu disampaikan langsung ke masyarakat, bukan ke kita. Gitu. Kita tidak menerima sepeser pun gitu bantuan pemerintah. Gitu. Tapi kami justru mendorong ketika produknya sudah jadi, dari bantuan itu kita pasarkan. Itu yang seperti yang tadi kita ceritakan. Gitu sih. Nah, harapannya sebetulnya kan komoditas-komoditas ini tuh ada di desa-desa di Indonesia, ada di daerah-daerah Indonesia yang mungkin bisa ada keterlibatan badan usaha milik desa atau mungkin pemerintah lokal lainnya dalam bentuk entitas apapun ya, bisa saling berkolaborasi gitu. Entah itu mendorong percepatan dalam proses manufacturingnya atau industrialisasinya. Karena kan setahu kami ya, BUMDes banyak, tapi unit bisnisnya tuh tenda nikahan, simpan pinjam, tidak ada sentuhan inovasi dan teknologi. Sementara kan ini sebenarnya sederhana banget ya. Sederhana tapi ada apa ya? Ada coretan. Iya. Nah, ini inovasi yang sebenarnya bisa apa ya? Impactful. Iya, impactful gitu. Oke. Dan bisa diimplementasikan sama masyarakat gitu. Iya. Jadi kalau kita juga berharap sih tiap daerah punya ciri khas sendiri. Mungkin Pinang ini ya udah ini produk dari Sumatera. Gitu. Tapi nanti ketika kita di Flores gitu ada satu produk yang dari sorghum. Ya udah ini marknya si Flores. Jadi udah punya ciri khas sendiri gitu. Nggak cuma dari makanan, nggak cuma dari pakaian, tapi ada produk-produk yang impactful buat sosial, buat lingkungan juga. Dan mengurangi ini carbon footprint. Maksudnya kita sadar bahwa bikin di Sumatera, kirimin ke Bali, ya sama aja gitu, dikirim ke satu titik juga carbon footprintnya gede. Gitu. Karena kan itu juga dalam prosesnya kami hitung. Gitu. Nah, kami pengennya kalau di Bali, ya apa gitu. Apa yang menjadi karakteristik dari tempat tersebut. Meskipun nggak ada ya dekat-dekatnya dari Surabaya lah. Surabaya, Banyuwangi, atau apa gitu. Wah, jadi ini luar biasa sekali. Tadi ada juga satu kalimat ya, bahwa yang ingin dicapai adalah inovasi yang impactful ya. Impactful tidak hanya ke lingkungan, tetapi juga kepada masyarakat. Betul. Tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja. Ya. Kemudian limbah jadi terpakai. Ya. Kemudian yang jelas ini ramah lingkungan. Ya, dan berbagai macam hal-hal yang baik. Dan ya kita juga merasa bahwa tidak hanya kalian berdua atau bertiga tetapi pemerintah itu juga harus hadir di sini ya. Dan sehingga Indonesia itu bisa memiliki sebuah produk inovasi yang tidak hanya bisa dipakai di Indonesia tetapi juga dipakai oleh dunia. Ini luar biasa sekali ya inovasi kalian. Saya yakin ini akan membawa sebuah perubahan. Amin. Ya. Nah, sekarang nih ya, untuk yang mendengarkan obrolan kita, kalau ingin tahu lebih lanjut mengenai pelepah dan apa nanti yang akan dilakukan, atau bahkan mau beli deh pelepah, boleh kasih tahu nggak kemana? Linknya ada di sini. Biar kerja. Di sini nih, biar susah. Kalau misalnya mau tahu cerita kita lebih lanjut, bisa akses ke www.pelepah.com. Kalau misalnya mau jualan, mau beli, bisa lewat e-commerce kita ada di Tokped.
Pelepah ID, ataupun kalau misalnya teman-teman punya bisnis makanan nih, mau kerjasama dalam jumlah besar, bisa langsung email kita ke halo@pelepah.com. Betul. Jadi reseller boleh kakak? Boleh. Linknya ada di sini ya. Oh, di sini juga nih. Oke, terima kasih sudah mengikuti obrolan kita bersama Pelepah, Mas Rengkuh, Mas Alan di Obsesi Talks, dan stay tune. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai di Obsesi Talks yang berikutnya.